Selamat datang di video P5 kami dalam penerapan lingkungan pekerja dalam bidang akuntansi. Nah, di sini kalian bisa mengetahui apa saja sih pekerjaan seorang akuntan. Jadi, langsung saja kita saksikan. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu akuntansi. Jadi, akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengelompokan, pengintisaran, pengolahan, dan penyajian data keuangan suatu entitas. Entitas tersebut dapat perusahaan, individu, maupun organisasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi orang yang bekerja di akuntansi itu disebut dengan akuntan. Apa sih akuntan itu? Akuntan adalah profesional yang bertugas untuk mencatat, mengelola, dan menganalisis data keuangan individu atau organisasi. Mereka juga memastikan bahwa laporan keuangan itu akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka juga dapat memberikan saran terhadap perencanaan keuangan, strategi bisnis, dan perpajakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat laporan keuangan dari perusahaan dagang, yaitu Kopi Luwak. Bagi yang belum tahu, perusahaan dagang adalah perusahaan yang aktivitas utamanya menjual dan memberikan barang dagang dengan harga di atas harga pokok untuk mendapatkan keuntungan. Pada perusahaan dagang, keuntungan didapatkan dari selisih harga pokok dengan harga penjualan. Karakteristik perusahaan dagang yaitu pertama, tidak membuat produk, yang kedua, memiliki gudang penyimpanan barang, yang ketiga, memiliki persediaan barang dagang, dan keempat, keuntungan utamanya berasal dari hasil penjualan. Halo teman-teman, jadi sekarang kita sudah ada di Pasar Modern Bintaro. Sekarang kita Mau ke store Kopi Kiloan. Nah, di sini kita mau mewawancarai dan sekaligus kita ingin meminjam bukti dokumen transaksi. Selamat menyaksikan. Hai. Hari apa nih? Astagfirullah. jadi Selamat datang. sekarang kita udah sampai ya pandinya di sana. Gimana sih Pak awal mula berdirinya Kopi Kiloan ini Pak? Awal mula berdirinya itu dari jualan online dulu. Jadi pada saat awal itu karena kita dari pandemi kan, jadi bisa bilang dari kepepet sih. Jadi pada saat pandemi aku kan ada buka toko di gedung kantor Trakindo yang di TB Simatupang. Karena work from home, jadi kan lockdown tuh kantornya, jadi tutup. Nah makanya itu beralih ke jualan biji kopi online. Karena aku pada saat itu kenal sama toko jualan roasted beans kayak gitu, jadi aku jadi reseller dulu. Jadi yang pertama itu menjadi reseller biji kopi, terus habis itu aku jualan secara online. Habis itu berkembang, mulai dari biji kopi online, dari reseller kita produksi sendiri. Jadi produksi biji kopi roasted beans. Habis dari kita produksi biji kopi roasted beans itu setelah itu berjalan kurang lebih sekitar 2 tahun. Habis itu kita jual biji kopi online itu 2 tahun, terus habis itu tahun 2022, itu mulainya dari tahun 2020 ya. Iya. Yang pada saat pandemi 2022 itu kita selama 2 tahun itu kita jualan online. Baru tahun 2022 kita buka toko pertama di Pasar Bintaro. Itu baru jual toko fisik. Jual toko fisik itu juga awalnya itu kita jual biji kopinya aja. Cuman abis itu ada yang nanya juga jual minum apa enggak. Baru abis itu kita jualan minuman setelah mungkin berjalan 1-2 bulan lah. Berarti jual minuman atas permintaan ya? Iya, karena ada yang banyak yang nanya atas permintaan. Awalnya kita nggak pengen jualan itu sih. Ya udah makanya berkembang. Jadi sekarang ceritanya begitu sih di awalnya. Kenapa sih Pak namanya Kopi Kiloan? Ya. Kenapa namanya Kopi Kiloan? Jadi gini. Dulu memang awalnya justru malah bukan kopi kiloan yang kita gadang-gadang. Malah kita menjual kopi itu sendiri dengan konsep nama ada Cap Lampu Pijar dan Bengkel Sangrai. Ada lagi 2 toko secara online yang kami masih miliki saat ini.
Tapi ternyata kopi kiloan inilah kenapa sesuai dengan konsepnya sendiri kita menjual kopi yang notabene biji kopi yang kita sudah packing secara kiloan dulu. Meskipun memang kenyataannya kita bisa menjual secara paling kecil 250 gram, kapasitas 250 gram, 500 sampai 1 kilo. Maksimal kita 1 kilo untuk packing. Tapi kalau misalkan order lebih dari itu ya tetap akan kita packing secara kiloan, tetap 1 kilo. Tapi jumlah total dengan jumlah orderan yang mereka inginkan atau customer inginkan. Seperti itu. Modalnya itu punya satu orang aja atau ada beberapa? Join aku sama Mas Andi. Oke. Kalau untuk penyertaan modal itu berdua, aku sama Pak Andi. Habis itu kita untuk yang ini kita ada pembiayaan dari satu orang lagi. Nah itu jadi ada dari eksternal itu jadi kalau misalkan di laporan laba rugi itu berarti ada dua dari ekuitas itu dari setoran modal. Ini ngomongnya akuntansi kan? Iya. Oh ya udah. Dari setoran modal itu ada dua. Terus satu lagi itu dari yang pembiayaan. Pembiayaan itu hitungannya kayak liabilities. Ya, liability cuman kita akadnya pakai musyarakah. Gitu. Jadi saat ini ada dua jenis pembiayaan. Jadi dari ekuitas sama dari liability. Aset tetapnya seperti mesin kopi gitu-gitu, itu dibeli dari tahun berapa Pak? Kira-kira boleh? Dari yang pertama itu kita berarti tahun berapa? 2022, terus habis itu mungkin bertahan 1 tahun sampai 2023. Terus habis itu kita beli 2 mesin espresso habis itu. Nah itu bertahannya itu nggak lama sih, cuma beberapa bulan doang. Habis itu lelit ya namanya. Iya. Nah habis itu kita beli ini Alex itu tahun berapa ya? Habis bulan puasa sebelum bulan puasa kemarin deh. Jadi tahun 2024. Nah ini terakhir yang ini nih. Ini Alex ini baru tahun sebulan ini paling baru. Gitu. Nah, yang mesin yang jenis pertama itu sendiri kita ada pergantian beberapa kali sih, kelihatan udah ada sampai 5 mesin. Kenapa kita bisa sampai segitu? Karena itu sebenarnya kan peningkatan penjualan tuh udah mulai naik tuh. Jadi sebenarnya gini, itu terkait sama kapasitas mesin. Jadi kalau misalnya kapasitas mesin itu paling itu kira-kira paling cuman berapa ya? Di bawah 100 deh, paling sekitar 50-an. Cuman kadang-kadang di Sabtu sama Minggu itu kan permintaan cukup banyak, bisa sampai 100-an lebih. Iya. Makanya itu mesin gampang jebol tuh. Makanya beberapa kali ganti mesin. Baru pada saat pakai mesin lelit, nah itu ya kita baru berapa ya? Mungkin 3 atau 4 bulan doang sih mesin lelit. Habis itu baru ganti yang ini. Kan kita nentuin penyusutan hasilnya itu per bulannya itu per satu periodenya itu berapa. Jadi kira-kira ini mesinnya tuh beli di harga berapa dan bisa estimasi mesin ini tuh bertahannya berapa tahun atau berapa bulan aja. Ini pakai gaya aku. Iya Bapak. Kalau aku mentargetkan itu kalau misalkan kita investasi di bawah 200 juta deh, aku nargetin itu dalam 1 tahun itu udah harus BP. Jadinya mesin aku susutin sendiri itu dalam 1 tahun, jadi dibagi sama 12. Dari harga mesin. Meskipun sebenarnya umur mesin itu sendiri sih sebenarnya selama penggunaannya itu sesuai dengan petunjuk pemakaian, dia sebenarnya bisa tahunan lebih. Tapi emang aku sengaja susuin lebih cepat. Ya itu sendiri masih sewa atau udah milik? Bruko itu sewa tahunan. Tahunan. Per tahun, 1 tahun sih. Nah, kan kita mau tahu, pasti kan kita nentuin biaya sewa alat sendiri itu per tahunnya berapa? Setahunnya variasi. Yang paling murah itu di BSD itu 30. Jadi variasi 30 sampai 38. Berarti yang di sini 30. Ini 38. Yang di sana 34. Yang di BSD itu 30. 30. Cuman dia ada deposit 5 juta sih. Untuk transaksinya itu seperti apa sih Pak yang digunakan oleh Bapak? Baik, seiring perkembangan zaman, memang saat ini kita masih dalam konsep yang proses pengembangan sederhana saja. Jadi laporan secara keuangan secara sederhana per hari gitu ya. Karena memang apa yang kita terapkan di sini aplikasi semua gitu ya. Seperti Kris, kemudian ada food online seperti ada aplikasi Gojek, Grab, kemudian Shopee.
Dan satu lagi lah tipikal yang memungkinkan untuk berjual beli biji. Kalau tadi yang online food ya itu adalah aplikasi untuk pesan order minuman. Karena kita nggak jual minuman doang, tapi memang awalnya kita menjual biji kopi ya. Biasanya kalau biji kopi kita pakai Tokopedia, kemudian ada juga tadinya mau ada Shopee juga, kita jual juga di Shopee. Memang kalau tipikal pembukuan dan segala macamnya memang kita sudah secara sederhana kita rekap dari hasil penjualan per hari melalui aplikasi yang tercatat di aplikasi yang tadi kita gunakan, seperti itu. Untuk omset per bulannya itu berapa? Masing-masing outlet atau Lepas masing-masing. masing-masing outlet? Perjualan apa laba bersih? Lalu bersih. Ini mau rata-rata atau mau ini? Average-nya aja. Bengong Pak. Hah? Bintara belum 40. Bintara 79. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Iya, sama-sama. Kami izin di sini untuk meminjam nanti dokumen transaksinya untuk dijadikan. Jadi saya jadi Apa? dasar Terus pencatatannya. terus lo ngerjainnya apaan? Enggak dari jurnal umum ya, dari jurnal umum. Udah jadi ya. Langkah awal dalam pembuatan laporan yaitu membuat neraca saldo. Dikarenakan perusahaan ini baru berdiri, jadi kita harus membuat neraca saldo awal. Alat yang dibutuhkan adalah kalkulator dengan minimal 12 digit, kemudian pulpen yang bisa dihapus, dan juga penggaris. Di sini juga dibutuhkan data-data perusahaan. Yang pertama, tulis judulnya. Yang kedua yaitu tulis nama-nama akun dan juga nomor akunnya sesuai dengan yang data sudah ada. Nah, untuk langkah yang kedua kita akan menginput transaksi penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas. Nah, pertama kita akan menulis nama perusahaannya terlebih dahulu. Lalu di bawahnya tuliskan periodenya. Lalu kita tuliskan tanggal transaksinya, dan untuk deskripsinya atau keterangannya kita tuliskan penjualan secara tunai. Kita masukkan nominal transaksi penerimaan kas ke dalam cash in bank. Lalu untuk di bagian kreditnya yang terpengaruh adalah akun penjualan. Masukkan terlebih dahulu nomor akunnya yaitu 411 dan tuliskan nominalnya. Nah, pada langkah ketiga kita akan membuat statement jurnal. Yang pertama harus kita tuliskan yaitu nama perusahaan terlebih dahulu. Selanjutnya kita tuliskan periodenya. Di sini terjadi pada bulan Agustus 2024. Nah, untuk tanggal kita harus melihat di kapan terjadinya transaksi tersebut. Di sini terjadi pada tanggal 1 Agustus. Untuk nomor dokumen kita tidak perlu mengisi. Nah, untuk deskripsi karena perusahaan tersebut membeli mesin kopi, jadi ini masuk ke dalam pembelian aset tetap. Kita tulis di sini pembelian aset tetap. Nah, untuk ref kita tidak perlu diisi dan akun payable juga tidak perlu karena perusahaan ini tidak melakukan utang. Untuk akun nomor itu karena pembelian aset tetap nomornya itu 121. Nah, untuk amount itu kita lihat dari sini sebesar 19.289.650 rupiah.
Nah, untuk kredit kita hanya mengisi di cash in bank sama dengan Amun. Untuk akun nomor kita tidak perlu isi dan Amun juga tidak perlu. Maaf. Setelah kita membuat jurnal khusus, selanjutnya kita memposting jurnal khusus tersebut ke dalam buku besar. Format buku besar itu sendiri terdiri dari yang pertama ada judul laporan, di sini yang berisikan nama perusahaan, judul laporan dan juga periode berlangsung. Lalu ada nama akun, nomor akun, tanggal, deskripsi, ref, debit, kredit, dan saldo debit kredit. Dasar pencatatan dari buku besar ini yaitu berasal dari neraca saldo awal dan juga jurnal penerimaan kas. Sekarang langsung saja kita posting nominal dari cash in bank ke dalam buku besar. Yaitu kita membuat neraca saldo, yang dimana neraca saldo ini bersumber dari buku besar. Yang pertama, kalian membuat judulnya terlebih dahulu, lalu kalian masukkan akun-akun yang terdapat pada buku besar, lalu untuk nominalnya kalian melihat dari buku besar tersebut. Baik, langkah selanjutnya itu kita membuat jurnal penyesuaian, yang dimana jurnal ini berguna untuk menyesuaikan atau memperlihatkan nominal pada akun tertentu. Nah, misalnya ini seperti akumulasi perlengkapan, terus perlengkapan, lalu ada laba rugi, terus persediaan barang dagang, lalu ada beban sewa, beban lain-lainnya, serta pendapatan. Baik, selanjutnya ada membuat neraca lajur. Neraca lajur adalah lembar kerja yang digunakan untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Nah, di dalam neraca lajur ini ada kumpulan akun-akun, lalu nominal di neraca saldo, nominal di jurnal penyesuaian, nominal setelah terjadinya penyesuaian, nominal laba atau ruginya, dan yang terakhir adalah nominal untuk di neraca laporan keuangan. Neraca lajur selanjutnya itu kita menyusun income statement atau laporan laba rugi. Seperti ini format laporan laba rugi yang berisi judul laporan. Di sini ada nama perusahaan, ini judul laporan dan periode yang berlangsung. Pada laporan laba rugi ini kita memperhitungkan akun nominal yang terdiri dari pendapatan dan beban-beban sehingga terlihat laba dari suatu perusahaan. Selanjutnya kita membuat equity statement atau laporan perubahan laba. Di sini formatnya ada judul laporan yang berisi nama perusahaan, judul laporan dan periode yang berlangsung. Setelah itu unsur penyusun laporan perubahan modal ini ada modal awal
prive, dan modal akhir. Membuat laporan keuangan perancang. Format laporan keuangan perancang itu seperti ini. Di atas ada nama perusahaan, judul laporan, dan periode yang berkaitan. Unsur penyusun dari laporan keuangan perancang ini yaitu akan dimenang antara dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Selanjutnya yaitu cash flow. Format cash flow itu sama seperti yang lainnya, yang terdiri dari nama perusahaan, judul laporan, dan di sini ada periode yang berlangsung. Cash flow penyusunnya yaitu ada dari dana pendanaan, dana investasi, dan juga penganggaran. Lalu selanjutnya kita akan membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun nominal sehingga tidak bercampuran dengan periode yang berikutnya. Di sini ada nama perusahaan, judul laporan, dan periode yang berlangsung. Di sini kita menutup hanya akun-akun nominal. Dan yang terakhir adalah cost closing trial balance atau neraca saldo serta penutup. Formatnya terdiri dari nama perusahaan, judul laporan, dan periode yang berlangsung. Sekian dari kami.